Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Surapati bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Pasukan si Untung yang terkejut melihat serdadu Belanda sebanyak itu lalu bersiap menantikan segala kemungkinan. Tenang, tenang kawan-kawan, tenang, kata si Untung dengan suara tetap. Mereka membawa bendera suci. Pada galibnya orang yang datang dengan jalan serupa itu tidaklah mengandung ingatan dan berseteru. Dengan perkataan itu si Untung maju ke muka lalu menantikan kedatangan Kapten Rui sambil memeluk tangan. Wirayuda, wakil pemimpin, menjadi rebah melihat orang Belanda sebanyak itu. Maka dihampirinya si Untung, dibisikannya bahwa ia tidak percaya pada kejujuran maksud serdadu-serdadu itu. Si Untung menyabarkan hatinya sambil berkata bahwa adat Satria itu seharusnya memuliakan bendera putih. Barang siapa yang membawa bendera itu harus diperindahkan sebagai seorang sesama yang sedang meletakkan senjatanya. Sementara itu, Kapten Rui telah menghampiri si Untung sampai jarak 3 depa, lalu berkata dengan sopan santun, "Adakah kami bertemu muka dengan si Untung beserta pasukan pengiringnya, ya?" "Ya, kami ini si Untung. Apakah maksud Tuan menyilang jalan kami?" "Penting, sungguh maksud kami, Maka kami menemui Tuan. Dapatkah kita berunding dengan selesai secara kawan, ya?" "Dengan kawan?" "Dengan segala senang hati, Tuan," sahut si Untung. Setelah masing-masing mencari tempat duduk di pohon-pohon yang rebah dan di tunggul-tunggul kayu, sedang Kapten Rui duduk berhadapan dengan si Untung, maka berkatalah kapten itu, "Maksud kami datang ke hutan ini, ya, hendak mencari Pangeran Purbaya, ya. Karena kompeni dan mengajak ia berdamai, tidak ada faedahnya bagi pangeran itu meneruskan hidup sengsara, ya, di hutan ini, membawa-bawa ratunya yang biasa hidup di keraton dengan megah. Untuk melakukan kewajiban itu, kami sangat mengharapkan akan bantuan Tuan." "Bantuan kami?" Demikian si Untung bertanya dengan heran. "Ya, bantuan si Untung, budak belian yang lari dari rumah penjara dan telah membunuh berpuluh-puluh orang pengawal dan serdadu-serdadu kompeni. Apa sebabnya?" "Bantuan kami?" Demikian si Untung bertanya dengan heran. "Bantuan si Untung, budak belian yang lari dari rumah penjara dan telah membunuh berpuluh-puluh orang pengawal dan serdadu-serdadu kompeni. Apa sebabnya? Maka kompeni minta tolong pada kami." "Kompeni suka mengampuni segala kesalahan orang, ya. Jika orang itu telah menunjukkan jasa, sekiranya Tuan dapat membawa Pangeran Purbaya ke muka kami, maka pekerjaan itu pastilah akan mengamankan tanah Banten, ya. Dan jasa yang serupa ia akan dihargakan benar oleh kompeni, ya." Pendapat Kapten Rui tentang keadaan Banten itu adalah sebenarnya selama Pangeran Purbaya bermusuhan dengan orang Belanda, maka sebagian dari penduduk Banten akan turut menjadi musuh Belanda. Meskipun Sultan Haji, saudara Pangeran Purbaya, ada duduk memerintah di Banten sebagai seorang sultan sahabat Belanda. Akan hal si Untung ada lain bicara, meskipun ia dipandang menjadi musuh Belanda pula, tapi oleh karena pengiringnya hanya 100 orang, terdiri dari budak pelarian, maka musuh yang sebagai itu
pada suatu ketika mudah dihancurkannya sama sekali. Jika pasukan si Untung sudah hancur, tak ada lagi yang akan dikhawatirkan. Itulah sebabnya maka Kapten Rui suka menjinaki si Untung lebih dahulu buat menangkap Pangeran Purbaya. Maka bertanyalah si Untung, apakah upah kami jika kami dapat membawa Pangeran Purbaya sebagai tawanan ke muka Tuan? Saya akan berdaya upaya di Batavia buat mendapat ampunan kemerdekaan buat Tuan, ya. Dengan segala pengiring kami, dengan segala pengiring Tuan, ya, semuanya. Di seluruh barisan si Untung terdengar gaduh. Ada yang gembira mendengarkan perjanjian itu, ada pula yang berkata tidak percaya. Kapten Rui yang mendengar suara-suara yang berkata tidak percaya itu lalu berkata, "Saya berjanji bahwa ikhtiar itu hendak saya lakukan, ya, sesampai kita di Batavia, ya. Jika tidak berhasil, mustahil tidak akan berhasil, ya. Yang sudah-sudah company tahu benar membalas jasa orang, ya." Si Untung memandang kawan-kawannya berkeliling. Kiai Ebun dan Wirayuda senyum pahit arah mencemoohkan. Kawan-kawannya yang lain tinggal bermasa muka, kebanyakan berpaling ke belakang seolah-olah jemu mendengarkan perkataan itu. Kapten Rui pura-pura tidak arif lalu berkata pula, "Oleh karena tidak layak jika seorang pangeran dijemput oleh orang yang tidak berpangkat, maka buat sementara kami mengangkat Tuan jadi letnan bala tentara company, ya. Angkatan itu nanti akan disahkan di Batavia. Jika Tuan suka tinggal di tentara kami, jika tidak suka merdekalah Tuan, akan pergi kemana-mana, ya." Sekali lagi si Untung memandang berkeliling. Wajah Kiai Ebun dan Wirayuda tinggal keruh. Maka berkatalah si Untung, "Tuan, oleh karena hal yang Tuan anjurkan itu menjadi kepentingan kami bersama, tidak dapat saya mengambil sesuatu keputusan sebelum berunding dengan mereka. Berilah kami kesempatan untuk memperkatakannya." "Oh ya, sudah betul, sudah tentu, sudah tentu," kata Kapten Rui dengan senyum simpul. "Pertimbangkanlah masa-masa, ya. Saya tahu bahwa di dalam rombongan Tuan tentu diperindahkan pula kata semboyan, satu buat semua, semua buat satu, ya. Bukankah demikian?" "Sebenarnya, oleh karena itu, kami hendak memperkatakan hal ini antara kami dengan kami saja." "Undurlah Tuan, kira-kira 100 meter, sahut si Untung. "Dengan segala senang hati, ya," sahut Kapten Rui, lalu memisahkan diri beserta seluruh tentaranya. Setelah mereka terjauh dari pasukan kompeni itu, maka bertanyalah Wirayuda kepada si Untung dengan gemas, "Percayakah saudara kata-kata orang itu?" Si Untung tidak menjawab kata itu, melainkan berpaling kepada Kiai Ebun sambil bertanya, "Apakah bicara Bapak Kiai?" Kiai Ebun masih merengut lalu berkata, "Saya belum pernah melihat seseorang officer company yang bermanis mulut secara itu terhadap kepada orang-orang tampan kita. Oleh karena itu saya hendak memperingatkan kepada kawan-kawan akan suatu kenyataan. Tiap-tiap perkataan yang manis itu selalu berisi semua dalamnya." Benar, kata Wirayuda. "Sesungguhnya saya pun tahu bahwa kapten itu sedang merentangkan jerat untuk kita. Tapi hendaklah saudara-saudara memikirkan sejurus. Pertama, saya mengingat akan akibatnya pertempuran dengan mereka yang 2 kali banyaknya dari kita, serta bersenjata kuat pula, sedang kita umpama terkepung dan hampir kehabisan peluru. Sekalipun kita belum tentu akan dapat dihancurkannya, tapi sesuatu pertempuran dengan mereka pastilah akan meminta kurban di pihak kita yang tentu banyak. Selainnya daripada itu, pada pendapat saya, Kapten Rui seolah-olah menyediakan batu loncatan bagi kita untuk dapat memasuki kota Jakarta sebagai orang merdeka. Saya hendak menentui anak bini saya. Jika mungkin, anak dan bini ini hendak saya rebut dari tangan orang-orang Belanda, atau sekurang-kurangnya anak saya." Air muka Kiai Ebun menjadi agak jernih lalu berkata,
Itu ada lain bicara. Si Untung meneruskan berkata-kata. Jadi pakaian opsir company yang ditawarkan hendak saya sarungkan. Sekadar hendak mendapat jalan masuk Jakarta saja. Saudara-saudara sekalian tinggal di hutan. Tidak sampai sebulan kita akan bercerai. Karena saya segera akan kembali bila maksud saya telah sampai. Atau jika telah saya ketahui segala sesuatunya. Sarijan telah 4 bulan di jalan. Ia pun belum kunjung pulang. Mungkin ia telah tertangkap. Tidak mustahil pula ia telah dibunuh. Yang hendak saya bawa bersama-sama ke Jakarta hanyalah salah seorang di antara saudara-saudara. Pak Kiai dan saudara Wirayuda tinggal di sini. Itu bagus semua, kata Wirayuda. Tapi saudara melupakan sesuatu hal. Adakah layaknya jika kita yang sedang dikejar-kejar oleh company menangkap Pangeran Purbaya yang senasib dan seikhwal dengan kita? Tidakkah itu berarti menohok kawan seiring? Tidak. Bukankah kita mengetahui bahwa Pangeran Purbaya telah lama bermaksud hendak tunduk? Hanya ia menantikan datangnya orang yang patut-patut menjemputnya. Ia tak suka menyerahkan kebesarannya ke tangan segala patroli yang datang menangkapnya. Adakah orang yang lebih patut dari kita yang tahu dan akan mengindahkan pula pendirian pangeran itu? Tapi janganlah saudara salah sangka, saya belum mengambil keputusan hendak menangkap lalu membawa Pangeran Purbaya. Saya hendak menemuinya. Apabila ia sendiri berkehendak diantarkan oleh saya ke Jakarta, barulah ia akan saya bawa. Jika ia tak suka, lebih senang saya membantunya mempertahankan diri. Apa bicara anak? Sekiranya Sujane bertangguh menurutkan anak ke hutan, atau sekiranya ia meminta anak yang menurutkannya, tanya Kiai Ebun kepada si Untung. Kemungkinan Sujane hendak menarik saudara masuk ke dalam masyarakatnya memang ada dan besar sekali, kata Wirayuda menimpali. Si Untung mengatupkan gigi, alisnya hampir bertemu, kulit keningnya mengerut. Itulah alamat bahwa ia telah mengambil keputusan yang tidak akan diubah-ubah lagi. Maka berkatalah ia dengan suara teguh, kemungkinan itu memang ada, tapi Sujane tahu bahwa dialah yang kubawa masuk ke dalam masyarakatku. Dan tidak ada kemungkinan bagi saya buat masuk ke dalam masyarakatnya. Jika ia tetap pada cita-citanya, itu berarti bahwa ia menceraikan diri dari saya. Hanya anak ada tetap menjadi milik saya, dan anak itu akan saya ambil, meskipun ia hendak ditebus dengan nyawa. Tapi segala sesuatunya belumlah nyata. Untuk mendapat keterangan, Kapten Rui yang sedang merentang jeratnya telah menyediakan batu loncatan itu bagi saya. Salah benar jika saya tidak mempergunakannya. Jika demikian, senanglah hati Bapak. Asal anak jangan melupakan bahwa tak mungkin ada seorang Belanda yang akan jujur hatinya kepada kita. Setelah kita berbuat yang sudah-sudah, Bapak tidak ada keberatan jika anak menerima penawaran Kapten Rui. Kita pandang pekerjaan yang hendak dilakukan ini sebagai suatu siasat. Saya pun tidak berkeberatan lagi, kata Wirayuda. Tapi jika antara sebulan saudara tidak pulang, saya akan kembali ke Jakarta dan kota itu hendak saya panggang. Terima kasih Wirayuda, saya akan kembali. Pekerjaan itu baru dimulai, tidaklah ia akan patah di jalan selama nyawa masih saya kandung di dalam tubuh. Sekalian kawan-kawan pun tidak berkeberatan pula. Setelah berkumpul kembali dengan Kapten Rui, maka ditetapkanlah bahwa si Untung menerima angkatan sementara buat menjadi letnan bala tentara company. Di dalam jabatan itu ia mendapat kuasa penuh buat berunding dengan Pangeran Purbaya dan jika perlu buat bertindak secara mestinya. Pangeran itu akan dibawanya ke benteng Tanjung Pura. Di sana Kapten Rui menantikan kedatangannya dan menyediakan surat-surat yang perlu dibawanya kelak ke Jakarta bersama-sama dengan pangeran. Siapakah Pangeran Purbaya dan apakah sebabnya company ingin menangkapnya?
Sultan Abdul Patah yang memerintah kerajaan Banten dan terkenal dengan nama Sultan Agung Tirtayasa sangat bermusuhan dengan Kompeni. Hatinya sangat keras, hendak meluaskan daerah Banten yang menjadi kecil, sedang orang Belanda yang ada di Jakarta hendak diusirnya. Pada masa Kompeni mendapat kesusahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka Banten dapat dimajukan kembali dengan merugikan Jakarta. Dengan cara yang lain-lain pun ditambahnya kesukaran orang Belanda, ia menyuruh anak buahnya berganti-ganti merampok ke Jakarta. Sedang kebun-kebun tebu di sebelah barat Ciangke senantiasa dirusakkan oleh orang Banten. Meskipun Kompeni sangat berkeberatan, tapi Sultan Agung terus-menerus memajukan perniagaan negerinya dengan orang-orang dari luar negeri. Banten berdagang ramai dengan Persia, India, Tanah Arab, Hindia Belakang, Manila, Tiongkok, dan Jepang. Pada tahun 1671, Sultan Agung mengangkat putra mahkotanya menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Nasar Abdul Kahar. Sesudah itu Sultan Agung tinggal bersemayam di Tirtayasa tapi tidak melepaskan pemerintahan seluruhnya. Di tempat itu ia menyuruh seorang arsitek bangsa Belanda yang masuk Islam mendirikan sebuah istana yang indah untuknya. Cipontang dan Cidurian dihubungkan dengan terusan dan pada kedua belah terusan itu dibangun kota yang baru. Tirtayasa namanya. Sultan Abdul Qadir berangkat ke Mekah pada tahun 1674 setelah ia mengunjungi Turki. Kembalilah ia 2 tahun kemudian dan semenjak itu ia pun terkenal dengan gelar Sultan Haji. Sultan Haji mengurus perkara di dalam negeri, sedang Sultan Agung berdaya upaya mencapai maksudnya meluaskan kuasa Banten kembali. Sultan Agung terus menyusahkan Kompeni antara Cirebon dan Citarum dan berkali-kali mengancam benteng Kompeni di Tanjung Pura. Setelah Trunojoyo jatuh, Kompeni dapat membulatkan perhatian kepada Banten. Antara Sultan Agung dan Sultan Haji mulai timbul perselisihan paham. Ayahanda mau meneruskan perjuangan, Ananda bersikeras tidak berdamai dengan Kompeni. Di dalam hal yang serupa itu, rakyat ada yang turut pada Sultan Agung, tapi tidak kurang pula yang taat pada Sultan Haji. Di tahun 1680 timbullah perang saudara di Banten, yaitu antara orang-orang yang berlawanan dengan orang-orang yang berkawan pada Kompeni. Di tahun itu Sultan Agung berasa menyesal mengangkat putranya Sultan Haji menjadi sultan. Di tahun 1682 timbul rusuh di distrik Pontang, Tanara, Caringin, semuanya di Banten dan di daerah Tangerang. Semakin banyak jumlahnya rakyat Banten yang tidak mengaku akan kekuasaan Sultan Haji yang telah mengangkat senjata terhadap ayahanda sebagai perkakas Kompeni. Di tahun itulah Sultan Agung berterang-terang memerangi putra mahkotanya dengan segala hebatnya. Sultan Agung bertahan di benteng di sebelah barat Cisadane. Sungai itulah batas Banten dan daerah Kompeni. Dengan gagah perkasa, benteng itu dipertahankan oleh laskarnya sehingga setelah pasukan-pasukan Kompeni dapat menduduki beberapa tempat mereka itu, terpaksa menghentikan pertempuran karena banyak serdadu yang mati, sedang bantuan dari Jakarta tak kunjung datang. Sultan Agung mengumpulkan orang-orang Makassar di Tirtayasa dan pengikutnya makin banyak, baik di Banten maupun di Lampung. Sementara itu, Sultan Haji dengan bantuan Kompeni dapat mengusir orang Eropa yang lain seperti Inggris, Denmark, Portugis, dan Prancis dari Banten. Supaya jangan ada lagi saingan orang Belanda, dipaksanya saudagar-saudagar Tionghoa yang kaya-kaya pindah ke Jakarta. Sultan Agung makin gusar, lalu dikepungnya kota Banten dari darat. Laskar Sultan Haji dan Kompeni dapat bantuan dari Jakarta. Pertempuran yang sengit berlaku 2 hari lamanya. Tanggal 26 menghadap 27 Februari 1682 di kota Banten timbul kebakaran yang hebat. Bulan Maret, sebulan sesudah itu, Kompeni mengirimkan 3 buah kapal dari Jakarta membawa 450 orang serdadu yang segera memukul Banten. Beberapa bulan lamanya pertempuran sengit telah berlaku. Akhirnya Sultan Agung yang terkepung berasa tak akan kuat bertahan lagi, lalu dibakarnya istana yang seindah itu, dan lalirah ia dengan pengiring-pengiringnya yang setia ke daerah Kidul.
Peristiwa itu terjadi pada tanggal 29 Desember 1682. Putra kekasih Pangeran Purbaya dibawanya bersama-sama. Sambil melarikan diri, Sultan Agung tak luput jua daripada bertempur sejalan-jalan karena Laskar Kompeni bersama Laskar Sultan Haji tidak berhenti-henti memburunya. Dalam bertempur sejalan-jalan, ayah dan putra jadi terpisah, masing-masing membawa nasibnya beserta pengiringnya. Setahun sesudah itu Sultan Agung dapat ditangkap oleh Kompeni lalu ditawan di Jakarta. 9 tahun sesudah itu wafatlah beliau. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.